Halo Sobat Ngoko, kembali lagi dengan Adi sama Bu Jumrofi. Tadi kita sudah ubah tuntas nih pembukanya tentang kesehatan anak nih Bu, tentang kok jadi dari batuk sampai ini obat yang salah juga diagnosisnya kalau obat, nah dari yang supaya pemanis buatan jadi pemanis jadi kena diabetes segala macam. Nah mungkin Ibu bisa ngasih solusi nih Bu untuk ibu-ibu muda nih terutama nih Bu yang sibuk kerja, yang nggak hanya anak tuh dikasih babysitter aja gitu, atau makanan asal ngaduk beli di supermarket tinggal gunting celupin di kompor aduk kasih saja, itu kan pengaruh tuh Bu. Nah mungkin dari ibu, dari si pengibuan ibu gimana nih Bu? Untuk para ibu ya, terutama ibu-ibu muda, pada saat kita mempunyai anak, sesuatu yang kita rencanakan, yang dengan merencanakan itu pasti kita harus punya penuh penuh perhatian. Kita harus share dengan anak kita. Jadi pada saat kita memang merencanakan punya anak, kita harus bertanggung jawab terhadap anak yang kita lahirkan. Kita harus menjaga dia tetap sehat. Kita harus menjaga bahwa dia akan mendapatkan asupan makanan yang baik. Atas dasar itu, saya mengharapkan ibu-ibu muda, sedikit Anda mungkin sedikit repot, tapi Anda bisa memasak sendiri untuk anak-anak Anda. Memang kayaknya zaman sekarang waktu adalah uang, sehingga Anda tidak punya waktu untuk masakan untuk anak Anda. Tapi waktu itulah yang kemudian menjadikan kehilangan waktu itulah yang menjadikan anak Anda sehat, dan itu tidak bisa diganti dengan uang. Itu yang menurut saya, mari kita merubah. Ibu-ibu, anak-anak jangan diberikan makanan-makanan instan, hindari makanan instan sedapat mungkin. Berikanlah yang makanan segar. Ada baiknya malah anak itu dibiasakan makan buah. Itu kalau seandainya terpaksa sekali, buah adalah yang hal bagus, dan juga sayur-sayuran itu tinggal merebus, ditumis sebentar, kasih nasi, itu akan bagus daripada mie instan menurut saya. Nah ini yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Jangan sampai Anda lengah, kemudian lengah tidak menyediakan makanan yang sehat sehingga mendapatkan bencana di atas. Jadi ini saya tujukan pada ibu-ibu, karena pada dasarnya mempunyai anak harus bertanggung jawab. Yang kedua, saya ingin menyarankan kepada pemerintah, baik ini terhadap Kementerian Kesehatan maupun terhadap BPOM. Jadi sekali lagi dalam bekerja ya, terutama bekerja Anda ini adalah bagian dari aparat negara, aparat pemerintahan. Nah, Anda punya tugas dan fungsi adalah menyejahterakan semua bangsa Indonesia ini. Kelengahan Anda dalam melakukan pengawasan terhadap baik itu produk makanan atau obat-obatan bisa berdampak yang fatal pada bangsa kita ini. Atas dasar itu, setiap pegawai atau aparat yang ada di kementerian dan di badan ini harus jelas tupoksinya, tugas dan tupoksinya, tugas dan fungsinya. Dan tupoksi ini harus dievaluasi terus-menerus oleh atasannya. Karena kalau tidak, misalnya dia tugasnya itu melakukan pengawasan proses produksi, dia tidak melakukan, dia harus mendapatkan sanksi. Gitu ya. Nah ini harus dilakukan secara terus-menerus, secara kinerja ini harus dievaluasi, dimonitoring dan kemudian dievaluasi untuk benar-benar institusi atau lembaga yang Anda pimpin benar-benar memang memberikan perlindungan pada kesehatan dan derajat kehidupan bangsa Indonesia ini. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan pada orang tua ya, karena bagaimanapun juga itu konsumen itu punya hak memilih. Orang tua adalah pertama harus memilih apa yang baik untuk orang tua, untuk anak-anaknya. Yang kedua adalah untuk kepada pemerintah yang punya kewajiban untuk memberikan perlindungan. Maka apapun produk
yang memang yang dalam produksinya itu melibatkan izin dari pemerintah, maka itu Anda pejabat-pejabat ini harus punya tanggung jawab, dan jangan, menurut saya adalah tidak gentle atau tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terus dia ngomong itu bukan kesalahan saya, itu bagian pengadaan bahan bakunya yang salah. Nggak bisa. Jadi bukan hanya untuk produsennya gitu ya yang ngomong. Jadi tidak hanya produsen pemerintah. Nah, untuk produsennya Anda harus juga memperhatikan standar-standar untuk makanan atau obat-obatan yang sudah ditentukan pemerintah. Jangan sekali-kali melakukan manipulasi gitu, atau kadang-kadang gini biasanya. Pada saat dia mau mengajukan izin, produk yang dikirimkan ada yang benar. Tapi setelah dia memproduksi selanjutnya, dan dia tahu kelemahan pemerintah tidak melakukan pengawasan, maka dia akan memproduksi semampunya. Dan tolong para pengusaha jangan hanya mencari keuntungan, tapi Anda harus memproduksi yang berkualitas, yang aman. Karena saya yakin apabila produk Anda itu memberikan keamanan pada masyarakat, masyarakat tidak pakai dipaksa, Anda akan dibeli oleh konsumen karena sudah terbukti. Oh, yang lain juga, maaf saya agak ini ya, kepada kita ini sekarang, kepada orang tua terutama. Dulu ya, culture masa lalu, mungkin karena obat kimia itu jarang sekali, tidak seperti sekarang apa saja ada. Itu di pasar burung mau obat gula merek apa saja ada, tekanan darah tinggi apa saja ada gitu. Nah, di beberapa negara itu sudah mulai dia kembali ke natural. Jadi kayak China itu benar-benar dia mengembangkan natural. Kita ini negara yang mempunyai bahan dasar natural yang luar biasa, dan banyak sekali bahan dasar ini diambil atau negara lain kayak Jerman yang dia memproduksi obat dan bakunya itu banyak dari kita gitu. Nah, menurut saya marilah kita kembali ke alam kembali. Ya kalau ada anaknya panas atau apa masuk angin digosok dengan bawang merah. Saya melihat orang dulu wisdom ya, ada apa wisdom itu. Jadi ada kemampuan dan ada pengetahuan berdasarkan tidak penelitian kimia, berdasarkan pengalaman orang tua itu ya. Anaknya dicoba meskipun baru tidak enak, tapi kemudian sembuh. Tapi kita mungkin bisa juga menggalakkan pembinaan bahan bahan baku yang ada, dan kita juga mempunyai jamu-jamuan. Tapi saya di sini tidak mempertanyakan bahwa banyak produk jamu yang harusnya tidak boleh ditambahkan bahan kimia, tapi ditambahkan bahan kimia. Nah, ini kembali lagi peran dari Balai POM. Bagaimana kita ini diarahkan untuk pakai asal jamu tradisional, tapi karena pengawasannya tidak maksimal dan dia menambahkan bahan kimia. Nah, ini juga menjadi masyarakat tertutup. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, produsen dan pemerintah. Ya. Oke, itu Bu Profin sudah memaparkan semuanya tentang kesehatan buat anak-anak, apalagi konsumen yang fokus Bu. Ya, mudah-mudahan aja semuanya buat seluruh kita bisa bermanfaat ya Bu, buat semuanya. Jadi pada moleklah gitu, jadi yang biarpun ya diskusi kecil sedikit lah Bu, juga bermanfaat. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Ibu diberikan kesehatan. Amin. Kita bisa ketemu lagi Bu, nanti diskusi tentang topik-topik yang lain. Jadi lebih greget lagi nih untuk konsumen. Jadi jangan sampai mungkin Abu ini Bu tentang apa lagi ya? Ada nggak Bu tentang amandemen undang-undang Ibu? Nah itu kan saya udah tua nih, sudah malas membaca pasal-pasal di undang-undang. Jadi ini adalah kerjaan yang mudah ya, dan juga advokasi buat yang muda ke DPR. Yang sudah tua ini udah nggak pantas berdiri di DPR sambil ngacung-ngacung tangan jalan lagi. Itu pekerjaan yang mudah. Ya. Pekerjaan kalian. Ya, boleh siap Bu. Nanti kita delegasikan, mungkin ada kapal estafetnya Ibu. Saya kita yang muda-muda
kita maju lagi di kampung konsumen lebih aktif lagi. Ya. Makasih Bu ya atas waktunya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopo.